Selain emang aku pengen di Jogja, ada juga seseorang yang emang bikin aku kuliah di Jogja. Walaupun sekarang udah enggak, ya tetap aja aku betah-betah aja. Kamu kalau di kos tuh mabar atau main sendiri? Ya kadang mabar, kadang main sendiri, kadang juga aku suka live stream. Oh, live stream. Iya. Oh, Hilmi juga nge-live stream, guys. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Sementara Aja. Hadir karena iseng, bubar kalau udah bosan. Nah, di episode kali ini kalian ditemenin sama aku Zahira, dan aku juga nggak sendirian karena aku ditemenin sama... Halo guys, nama aku Hilmi dan asalku dari Tasikmalaya. Sekarang aku lagi kuliah di Jogja, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, jadi buat teman-teman di sini yang belum tahu Hilmi itu siapa, Hilmi itu temen aku dan sekarang kita mau ngobrol-ngobrol lah ya. Iya. Ngobrol-ngobrol seru aja. Tapi sebelum kita masuk ke obrolannya atau ke podcastnya, jangan lupa tekan tombol subscribe Nyalain loncengnya. supaya kalian gak ketinggalan video dari podcast Sementara Aja. Nah, Mi, sekarang kita masuk ke pertanyaannya. Boleh. Nah, kemarin kan kamu udah tanya aku nih tentang kenapa kamu kuliah di Jogja padahal di Aduh. Tasik banyak kampus kan. Iya, Nah, iya. sekarang aku mau nanya ke kamu, kenapa kamu pilih kuliah di Jogja? Padahal kan di Tasik juga banyak kampus gitu, ada kampus negeri, ada kampus swasta. Tapi kenapa kamu memutuskan untuk kuliah di Jogja, terlebih di UMY gitu? Oh iya, alasan aku kuliah di Jogja ya. Ini malah dibalikin nih pertanyaannya nih. Jadi alasan aku kuliah di Jogja tersendiri, ini boleh curhat aja nggak? Boleh. Nah, jadi awalnya sebenarnya aku tuh pengen masuk ke Ilkom guys, jurusan ilmu komunikasi. Ilkom, tapi di Tasik tuh gak ada kampus Iya. yang nyediain Ilkom. Mau itu di Unsil yang negeri, mau itu di Unper yang emang adiknya gitu ya, adiknya Unsil itu gak ada satupun yang nyediain jurusan ilmu komunikasi. Sempet juga aku daftar ke kampus-kampus negeri di kayak UGM, UNY, atau mungkin di Bandung kayak UPI, Unpad, tapi ya aku gak keterima. Tapi waktu aku ngelihat kampus swasta UMY itu kayak aku tanpa basa-basi langsung set daftar. Cuma pas aku lihat lagi jurusannya, ada KPI nih. Kayaknya aku bisa dapat ini, double ilmu lah, dapat ilmu komunikasinya, dapat Islamnya juga. Ya udah Iya, langsung betul. aja ke KPI UMY. Apalagi KPUMY itu akreditasinya udah Iya, unggul udah ya. unggul. Dan dia tuh internasional satu-satunya kan? Bener. Iya, bener. Dia juga jurusan yang paling tua ya, bisa dibilang. Iya ya, mungkin ya. Aku Iya. nggak kurang tahu sih, tapi banyak yang Aku bilang pernah kayak gitu. dengar sih. Iya, sama aku juga pernah dengar dari Iya. dosen. Jadi ya nggak ada alasan lain lah buat aku kenapa aku pilih jurusan KPI UMY gitu. Emang udah cocoknya di situ kali. Iya. Selain itu ada nggak alasan lain kenapa kamu kuliah di Jogja? Alasan lain kenapa kuliah di Jogja ini aku ya aku malu jujur cerita, tapi Boleh. nggak apa-apa lah ya. Ya ini urusan ABG. Oh, urusan ABG. Apa tuh adalah pokoknya. Ya, jadi dulu juga selain emang aku pengen di Jogja, ada juga seseorang yang emang bikin aku kuliah di Jogja. Ya, emang dulu lah, itu masa lalu. Makanya aku kuliah di Jogja, tapi walaupun sekarang udah enggak, ya tetap aja aku betah-betah elah, aja. ujungnya putus. Ya ampun. Terus berarti kamu udah berapa lama di sini? Udah 5 tahun, 5 semester. Oh, 5 semester. 2,5 tahun ya. Berarti kamu dari maba ya di sini? Dari Aku kira kamu maba. kayak dari SMA di sini pernah. Enggak sih, aku emang bener-bener ke Jogja tuh waktu kuliah. Berarti kamu SMP, SMA itu di mana? Di Tasik? Di Tasik. Oh, di Tasik. Iya, di Oke. Tasik. Kamu sejauh ini betah nggak sih, Mi? Udah 5 semester di Jogja? Alhamdulillah aku betah selama semester ini. Cuman apa ya, aku ngerasa kadang aku kayak kurang explore aja gitu ke Jogja ini. Tapi ya karena emang aku kepribadianku emang lebih sering di sendiri juga. Jadi ya betah-betah aja sih di sini. Iya. Dulu juga emang udah sempat main juga ke pantai, ke event-event gitu ya. Udah cobain sedikit-sedikit dan sampai sekarang aku betah sih. Malah aku kayak gak mau pulang ke Tasik. Ya, alhamdulillah ya kalau Iya. betah. Terus ekspektasi sama realita kamu di Jogja gimana? Maksudnya kan Ekspektasi. ini ya, ekspektasi mungkin kita dari orang Sunda makanannya Oh. pindah ke Jogja, realitanya ternyata beda Iya. gitu. Ya Gimana? dulu aku pernah dengar juga kalau Jogja itu kan terkenal dengan makanan yang murah-murah ya. Iya, benar. Nah, ya itu waktu sebelum aku ke Jogja juga aku tuh udah mikir nanti aku di kosan kayaknya bakal makan ini gitu. Karena yang murah-murah, guys. Kalau dibanding itu emang jauh perbandingannya. Makanya aku udah pengen makan yang banyak gitu, makan kulineran yang unik-unik.
Tapi pas aku kesini, aku ngerasa kayaknya kurang cocok deh di lidah aku. Soalnya ya kalau misalkan di Tasik itu ya, itu apa makanan yang emang cemilan-cemilan pakai atom aida, wah Iya, itu udah bener. enak banget, Iya, udah asli. gurih banget. Micin banget Iya. ya kalau di Sunda tuh. Kalau di sini tuh manis itu, Manis, bener. bukannya apa-apa ya, tapi emang aku kurang cocok aja gitu. Iya. Makanya dari segi makanan ya ekspektasiku aku mau banyak makan kulineran, tapi ternyata aku malah pilih-pilih sekarang Iya, heeh. karena banyak yang kurang. Terus kamu kalau kayak gitu makannya apa? Makanya Kalau itu nggak cocok. lagi sih. Apa? Itu Spill dong lagi. rekomendasi Paling- makanan di sekalian. Kalau di sekitar kampus aku paling sering tuh makan olive chicken. Olive, iya Iya. sih, karena kayak udah bener-bener ayam sama Iya, nasi gitu. bener. Dan Bener. emang rasanya masih standar gitu, gak kemanisan. Mirip-mirip gak gimana. KFC lah ya. Bener. Kalau yang lain sih aku masih kayak, aduh, beli gak ya. Tapi kalau olive udah langsung aja lah beli. Iya bener-bener. Terus selain itu Mi, selain dari makanan, ada lagi nggak? Ada sih, ya itu dari wisata ya. Wisata, mungkin aku pengen jalan-jalan ke sini. Karena waktu SMA ya, aku pas study tour ke sini tuh kayaknya banyak banget wisata-wisata yang bagus gitu. Kayak Iya. Heha, apa? Iya gitu. Itu aku pengen nyobain banyak wisata-wisata, terus kuliner banyak gitu Iya. kan. Pokoknya banyak event-event juga di sini kan. Kayak kemarin JKT ada di UNY itu. Iya. Aku bener. sebenarnya pengen, tapi pas udah sebagai orang sini kayak aduh males lah buat ikut-ikutan Terus begituan. kayak sayang uang nggak sih Iya, sebagai bener. anak kos? Apalagi anak kos tuh aduh jangankan mikirin buat begituan, buat makan aja mikir-mikir. Iya bener lagi. Itu yang aku rasain ketika aku di sini. Berarti kamu lebih banyak di kos atau lebih banyak main? Lebih banyak di kos sekarang. Kalau sekarang aku lebih banyak di kos semenjak Oh semenjak putus jadi banyak di kos. Semenjak putus dia jadi banyak di kos. Kenapa Mi? Di kos? Karena ya aku udah nggak ada gairah buat keluar lagi gitu kan, karena ya dulu aku apa-apa kan sama ya dia lah. Semenjak udah enggak, aku lebih betah di kos dan emang aku nyaman-nyaman aja gitu, karena aku juga hobinya main game. Oh, iya. Sampai aku juga emang sekarang itu suka nabung buat upgrade PC. Ya aku beli PC ini baru-baru pas kuliah ini, benar-benar Berarti pakai uang tabungan. Kamu punya PC di kos? Iya, punya PC. Oh iya? Iya. Sampai segitunya? Aku karena bener-bener kayak waktu semester 3 lah ya, itu aku main di laptop kayak kurang gitu, aku pengen beli Kurang PC. puas ya laptop kecil Iya, soalnya. makanya mau aku jarang keluar juga, jarang jajan juga, ya udah aku nabung sampai akhirnya sekarang kebeli PC. Makin betah di kos itu. Makin betah, makin gak mau keluar. Oke. Kamu kalau di kos tuh mabar atau main sendiri? Ya kadang mabar, kadang main sendiri, kadang juga aku suka live stream. Oh live stream. Iya. Oh Hilmi juga nge-live stream guys. Kalian jangan lupa nonton lah. Apa channelnya tuh kan? Aduh, kalau itu aku nggak bisa share. Kasih tahu. Komen yang mau di share channelnya komen di bawah. Tapi Mi, kamu tapi nggak ngerasa bosen? Hari-hari kamu di kos main game gitu? Nggak pengen menjelajah Jogja, walaupun kamu ya sekarang udah putus. Emang kamu nggak pengen rasa penasaranmu yang dulu tuh dibayarkan sekarang gitu? Ada sih sebenarnya, kadang-kadang emang aku kalau misalkan keseringan banget di kamar, bener-bener kayak pas liburan lah, contohnya kemarin tahun baru, ya pengen sih keluar, cuman pas udah nyalain motor, aduh pengen kemana ya, pengen ngapain ya, pengen ngajakin temen juga, rata-rata mereka ya udah sering kemana atau makan aku nggak biasa aja gitu. Jadi kalau saya pengen ngajak ke event ini udah males duluan. Dan sebenarnya kalau aku kan tadi live stream juga ya lumayan lah ada ininya guys. Ada duitnya. Oke, boleh. Jadi udah ya, berarti keseharianmu sekarang selain kuliah main game. Iya, main game, live stream, dan ya mungkin belajar tentang dunia perkomputeran sih. Tapi kamu ngerasa nyesel gak udah ke Jogja jauh-jauh? Taunya di Jogja malah diem di kamar main game gitu. Itu setengah-setengah sih. Kayak aku ada kadang ngerasa nyesel, ada kadang ngerasa untung juga. Kenapa? Karena nyeselnya tuh iya bener sih, nyesel kayak aku kalau misalkan tujuannya diem di kamar ya mending di rumah dong, mending di Tasik dong. Tapi kalau misalkan aku di Tasik, aku mungkin nggak bisa dapetin apa yang aku mau, ya hidup PC ini. Karena kalau misalkan aku di Tasik kayak
ya mungkin dari manajemen uang aku kurang gitu kan, dari segi keinginan aku juga kurang. Iya. Makanya kayak ya udahlah, malah kasarnya ya kalau misalkan di rumah aku malah minta ke orang tua, "Pah, minta beliin komputer dong." Nggak mungkin aku nabung kayak gini, Iya, nggak bener, mungkin. bener. Oke, seru banget ya ngobrol-ngobrol sama Hilmi. Ada lagi yang mau disampaikan nggak? Kesan-pesan nih buat teman-teman kita yang kuliah di Jogja, yang rantau jauh ke Jogja, ada nggak pesan buat mereka? Buat kalian yang emang nggak kemana-mana ya, jarang main, jarang ikut organisasi kayak gitu, cobain mulai belajar di dunia digital sampai kalian ngonten juga, atau Bener. mungkin live stream juga, karena itu bakal jadi bekal kalian di masa depan, atau mungkin bisa menghasilkan juga di sekarang. Karena sekarang gamers itu udah jadi job ya, Iya, udah jadi bener. impian orang-orang. Dulu tuh Apalagi jadi gamers YouTuber kayak apa sih, kamu main game dapat Hmm. apa sih? Sekarang mah udah pasti dapat uang. Oke, keren ya, keren banget, sumpah seru banget. Obrolan kita pada hari ini dicukupkan aja Iya, lah ya. boleh. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Tapi kalian jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain tombol- loncengnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya kita bisa ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah!